Layaknya bahasa pemrograman lain, Python juga memiliki cara untuk melakukan decision making dan loops. Kali ini kita akan membahas tentang decision making dan loops di Python. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai data entusias, saya Arum dari Prodi Statistika Universitas Islam Indonesia. Python Decision Making. Dalam melakukan pengambilan keputusan atau decision making dapat digunakan fungsi if-else untuk dua keputusan atau if-elif-else untuk lebih dari dua keputusan. Sintak dari Python if-else yaitu if, kemudian diikuti ekspresi, titik 2, blok kode atau set pernyataan, else, titik 2, blok kode atau set pernyataan. Cara kerjanya berawal dari pengecekan kondisi ekspresi. Jika benar, maka masuk ke dalam suatu blok kode. Jika salah, maka masuk ke suatu blok kode lain. Perhatikan bahwa Python menggunakan indent untuk menyatakan bahwa suatu blok kode atau set pernyataan berada di bawah suatu ekspresi. Python if, elif, else. Dalam melakukan pengambilan keputusan bertingkat, kita menggunakan if, elif, else. Sintaknya if, ekspresi, titik 2, blok kode. Elif, ekspresi, titik 2, blok kode. Else, titik 2, blok kode. Else tidak diikuti dengan ekspresi karena akan digunakan ketika kondisi-kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Python loops while. Pengulangan while mirip dengan sebuah if, yaitu akan mengeksekusi sejumlah kode apabila kondisi dari suatu ekspresi bernilai benar. Perbedaannya adalah while akan berulang mengeksekusi kode selama kondisi ekspresi bernilai benar. While membutuhkan increment, yaitu nilai yang memperbarui nilai sebelumnya. Sehingga pada suatu saat ketika kondisinya tidak terpenuhi, looping akan terhenti. Cara kerjanya berawal dari pengecekan kondisi ekspresi. Selama kondisi ekspresi bernilai benar, maka blok kode akan dijalankan. Jika pada suatu waktu kondisi bernilai salah, maka loops akan terhenti. Python loops for. Perulangan for digunakan untuk melakukan iterasi pada suatu urutan. Bisa berupa list, tuple, dictionary, dan lainnya. Dengan loop, kita bisa mengeksekusi suatu set pernyataan atau blok kode untuk setiap item dalam list, tuple, atau lainnya. Sintak yang digunakan yaitu for, variable, in, barisan. Kemudian titik 2, blok kode atau set pernyataan. Variabel yang dimaksud adalah variabel yang berjalan, i, t, dan lainnya. Sedangkan barisan adalah barisan perulangannya, misalkan 1-100, kurang dari 1000, dan lainnya. Happy practicing! Unduh material pada Google Classroom atau link pada deskripsi video. Setelah file notebook kalian pindahkan pada folder tertentu, buka Jupyter Notebook pada folder tersebut. Pada decision making if, kita berikan nilai awal var1 sama dengan 2. Kemudian setelah if, terdapat ekspresi yang melakukan pengecekan apakah var1 sama dengan 100. Karena var1 tidak sama dengan 100, maka akan dilanjutkan untuk mengeksekusi blok kode di bawah else. Pada contoh if, elif, else, diberikan nilai awal var sama dengan 9. Kemudian masuk ke pengecekan ekspresi di belakang if dan elif. Karena semua ekspresi bernilai salah, maka akan masuk pada blok kode di bawah else. Buatlah decision making dengan kondisi berikut. Jika suatu nilai yang disebut besar, lebih besar sama dengan 200, maka tampilkan data sangat tinggi, titik 2, besaran nilainya MB. Jika besar memiliki nilai lebih besar sama dengan 150 dan kurang dari 199,99, maka tampilkan data proses tinggi, titik 2, nilai besarannya MB, dan seterusnya.
diberikan nilai awal besar sama dengan 151. Seharusnya output akan menampilkan data proses tinggi titik 2 151 MB. Untuk melakukannya, gunakan batas atas dengan dimulai dari kategori paling bawah, yaitu besar kurang dari 99,99. Kemudian kategori kedua, yaitu besar kurang dari 149,99. Dilanjutkan, besar kurang dari 199,99. Terakhir, jika tidak memenuhi kondisi-kondisi tersebut, maka akan masuk ke dalam else. Pada latihan, lakukan sebaliknya. Gunakan batas bawah, yaitu lebih besar sama dengan memulai kategori dari yang paling atas, yaitu lebih besar sama dengan 200, lebih besar sama dengan 150, lebih besar sama dengan 100, dan lainnya yang akan dieksekusi dengan else. Loop while. Baris ini untuk menunjukkan perbedaan antara if dan while. Berikut contoh untuk while bertingkat. Nilai awal adalah angka 1 sama dengan 1 dan string sama dengan 0. While angka 1 kurang dari sama dengan 5 berarti benar, maka angka 2 sama dengan 1. Masuk ke while yang kedua, angka 2 lebih dari 0 benar, maka string sama dengan string sebelumnya ditambah bintang. Increment-nya adalah angka 2 dikurangi 1, sehingga hasilnya adalah 0. Karena tidak memenuhi kondisi while, ingat while-nya akan berulang jika angka 2 lebih dari 0, maka akan keluar dari while yang kedua. String sama dengan string ditambahkan dengan new line atau enter. Kemudian increment while pertama adalah angka 1 ditambah 1 berarti menghasilkan 2. Kemudian akan masuk kembali ke while karena 2 masih memenuhi kurang dari sama dengan 5. Looping ini akan berlanjut hingga kondisi bernilai salah. Latihannya adalah utak-atik kode while tadi, namun keluarkan suatu output sehingga menjadi bintang terbalik seperti berikut ini. While diikuti true, artinya dia akan berulang secara terus-menerus. Sehingga kita membutuhkan suatu perintah di bawahnya yang dapat mengakhiri looping. Pada kode ini terdapat decision making if, jika angka sama dengan atau lebih dari 5, maka akan keluar dari looping. Perhatikan kode ini. Kode akan terus berulang karena menggunakan looping while diikuti true. Looping akan terhenti ketika mencapai kondisi muncul kepala sebanyak 3 kali berturut-turut, atau total pengundian sudah mencapai 100. Pada decision making if, kita tambahkan operasi OR, yang artinya apabila memenuhi salah satu kondisi, looping akan terhenti. Kalian juga dapat menggantinya dengan if not ekspresi, yang artinya jika memenuhi kondisi dari negasi suatu ekspresi. Dalam kasus ini, negasi dari hitung kepala lebih dari sama dengan 3 adalah hitung kepala kurang dari 3, negasi OR adalah N, negasi hitung total lebih dari sama dengan 100 adalah hitung total kurang dari 100. Contoh ketika dijalankan, looping berhenti karena sudah mendapat 3 kepala secara berurut-urut. Jika kita jalankan kembali, maka akan mengundi ulang. Looping for menggunakan variabel i, kemudian dalam barisan rentang 5. Ingat, indeks Python berawal dari 0, sehingga akan menghasilkan output dari 0 hingga 4.